Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وإله من الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين خصوصا إلى سلطان الأولياء سيد القدر الجيلاني وخصوصا إلى جميع سيدنا الكرام ولرضا الله تعالى شهد الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Pertemuan minggu sebelumnya kita telah membahas berapa tahun Nabi Isa tinggal di dunia. Maka ada sebuah riwayat hadis yang menjelaskan bahwa Nabi Isa alaihissalatu wassalam itu tinggal di dunia yaitu adalah selama 40 tahun. Ada riwayat yang lain menjelaskan Nabi Isa alaihissalatu wassalam tinggal di dunia ini yaitu selama 7 tahun. Maka dijelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain ini bahwa yang dimaksud dengan riwayat tersebut adalah seluruh waktunya Nabi Isa alaihissalatu wassalam tinggal di dunia, yaitu baik sebelum Nabi Isa itu diangkat ke langit maupun selepas diangkat ke langit. Yaitu Nabi Isa itu sebelum diangkat ke langit tinggal di dunia ini selama 33 tahun. Kemudian diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala selama 7 hari. Allah perintahkan lagi terhadap Nabi Isa untuk turun ke bumi lagi menemui siapa? Ibunya Nabi Isa, yaitu adalah Sayyidah Maryam. Bertemu dengan ibunya Nabi Isa sebentar, kemudian beliau lagi naik, diangkat oleh Allah lagi ke langit. Kemudian nanti akhir zaman, yaitu satu-satunya nabi yang menjadi nabi
tapi dia ini mengamalkan syariatnya Rasulullah, yaitu adalah Nabi Isa, akan tinggal di dunia lagi selama 7 tahun. Wallahu a'lam. Jadi intinya bagaimana? Berarti Nabi Isa sampai sekarang ini berarti masih hidup. Inna mathala Isa indallahi kamathali Adam khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Ayat 59. Inna mathala Isa satune perumpamaane Nabi Isa, sya'nahu tegese keadaane Nabi Isa, al-ghariba kang longko, indallah dalam marsane Allah, iku kamathali Adam kaya perumpamaane Nabi Adam, kasa'nihi tegese kaya keadaane Nabi Adam, fi khalqihi ing dalam penciptaane Nabi Adam, min ghairi abin saking tanpa bapak, wa huwa utawi cerita ayat iku min tasbihil gharibi saking nyerupake perkara langka, kejadian langka, bil awrabi kelawan kejadian kang luweh langka, liyakuna supaya ne ana apa tasbihul gharib, supaya ne ana penyerupaan langka iku akta luweh mekot li khosmi marang pertentangan perdebatan, wa auqa'alan luweh ngenani bin nafsi ing dalam awak-awakan, khalaqau kang nyiptake sinten Allah Nabi Adam, ay Adam tegese Nabi Adam, ay qalabahu tegese bentuk sinten Allah Nabi Adam, min turabin saking tanah, tsumma qala tumuli dawu sinten Allah lahu marang Nabi Adam, kun ana sabasira basharan ing manusa, fayakunu mangko ana apa manusa sinten Nabi Adam, ay bakana tegese mangko ana sinten Nabi Adam, wa kadzalika lan iku kaya penciptaan Nabi Adam, Isa utawi Nabi Isa, qala dawu sinten Allah lahu marang Nabi Isa, kun ana sapa sira ana sinten panjenengan Nabi Isa, min ghairi abin saking tanpa bapak, fakana mangko ana sinten Nabi Isa. Jadi perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam di sini dalam ayat ini, yaitu Allah umpamakan seperti Nabi Adam, yaitu disamakan bagaimana, bil ghairi abin tanpa seorang ayah. Maka asbabun nuzulnya ayat ini, orang-orang utusan ataupun delegasi Nasrani Najran, mereka mendatangi Rasulullah SAW. Mereka berkata terhadap Rasulullah, naraka tasubbu sahibana, kami melihat wahai Rasulullah engkau ini mencaci teman kami. Maka Rasulullah SAW menjawab, man huwa, siapa dia teman engkau ini? Maka orang
orang utusan Nasrani Najran tadi, termasuk di situ tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya Nasrani, mereka mengatakan Isa adalah Nabi Isa, bahwa sesungguhnya engkau ini menyangka, mengira Nabi Isa ini adalah hamba Allah. Maka Rasulullah SAW menjawab, benar, sesungguhnya Nabi Isa alaihissalam ini adalah hamba dan utusan Allah. Tidak berhenti di situ. Orang-orang Nasrani Najran tadi bertanya lagi kepada Rasulullah, apakah ada seperti Nabi Isa alaihissalam yang diciptakan seperti Nabi Isa? Penciptaannya itu ada enggak yang sama dengan Nabi Isa tanpa seorang ayah? Maka akhirnya turunlah ayat ini, bahwa penciptaan Nabi Isa alaihissalam yaitu adalah seperti Nabi Adam, kun fayakun, tanpa seorang ayah pun langsung ada. Bahkan dalam kitab yang lain dijelaskan, dalam kitab tafsir yang lain dijelaskan, dari percakapan orang-orang Nasrani Najran, utusan orang-orang Nasrani Najran ini dengan Rasulullah ini memerintahkan terhadap utusan tersebut untuk masuk Islam. Aslimu, maka masuklah Islam kalian semuanya. Maka apa jawabnya orang Nasrani Najran tersebut? Qad aslamna qabla, sesungguhnya kami ini sudah masuk Islam sebelum engkau. Maka Rasulullah SAW menjawab, kadzabtum, kalian ini bohong, telah berbohong. Yamna'ukum minal Islam salasun, bahwa orang-orang Nasrani Najran ini terhalang daripada masuk Islam, ngaku-ngaku Islam itu, yaitu disebabkan 3 perkara. Apa 3 perkara itu? Yang pertama, sabdanya Rasulullah, qaulukum ittakhadallahu walada, bahwa kalian menganggap Allah itu mempunyai anak. Maka sudah jelas dikatakan dalam Al-Quran, dalam surah apa? Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Surah Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, bahwa Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Maka kalau orang itu menganggap Allah itu beranak, berarti dia ini adalah kufur, keluar daripada iman terhadap Allah, Islam. Yang nomor 2, wa aklukum khinzir, yaitu makannya kalian terhadap khinzir itu apa? Babi. Wa sujudukum lis-salib, dan yang nomor 3, yaitu yang mencegah orang Nasrani Najran, utusan-utusan orang Nasrani Najran daripada Islam, yaitu adalah mereka ini masih menyembah salib. Maka turunlah ayat ini, bahwa
perumpamaan penciptaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam, yaitu adalah disamakan dengan penciptaan Nabi Adam. Di sini jelaskan dalam kitab Tafsir Jalalain ini, penyamaan penciptaan Nabi Isa dengan Nabi Adam disamakan dengan penciptaan Nabi Adam ini adalah penyerupaan keadaan yang langka diserupakan dengan keadaan yang lebih langka lagi. Kenapa? Supaya tidak terjadi lagi perdebatan, tidak ada orang nanya-nanya lagi dan mudah diterima oleh akal ataupun jiwa. Kalau di sini wa'awa bin nafas, dalam setiap jiwanya manusia. Contoh, ada sekolah muridnya setiap kali lomba juara terus. Lah muridnya ya juara, masa gurunya ecek-ecek, kan ya lucu, gitu. Gampang lo diterima nih. Maka begitu juga penyerupaan Nabi Isa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Adam. Nabi Isa ini penciptaannya ya memang tidak seperti biasa, tetapi mudah bagi Allah menciptakan berbuat demikian. Allah menciptakan Nabi Adam tanpa ayah, tanpa itu ibu, kun fayakun, langsung ada. Maka ini sudah tidak perlu lagi kita pertanyakan bahwa itu mudah untuk Allah. Bagaimana penciptaan Nabi Adam? Khalaqahu min turabin thumma qala lahu kun fayakun. Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam ini dibuat daripada tanah. Ini pun memberi pelajaran terhadap kita bahwa manusia itu Allah ciptakan daripada tanah. Pelajarannya apa? Di antara pelajarannya, Allah menciptakan manusia daripada tanah ini bahwa sifatnya, wataknya, sifatnya manusia ini yaitu adalah mudah berubah-ubah. Karakternya mudah berubah. Kita lihat namanya tanah. Tanah itu diletakkan di tempat panas, maka jadinya apa? Keras, keras. Terlalu panas, akhirnya sawah itu sampai pecah-pecah, retak-retak. Ini apa enggak? Tetapi ada tanah itu dicampuri air, kemudian diaduk kayak adonan, itu jadilah namanya kendi, cobek. Awalnya lembut, kemudian panaskan lagi, kena panas, keras lagi. Gini apa ya? Hujan itu, tanah kena hujan itu kan jadi lembut. Maka begitu jugalah sifat manusia ini, keadaan manusia ini. Kita ini mudah terpengaruh dengan keadaan di sekeliling kita. Kita kumpul dengan orang baik, nanti akhirnya jiwa kita, diri kita ini menjadi baik. Tetapi jangan sampai kita ini kumpul dengan pencuri. Lama-lama walaupun tidak mencuri jadi pencuri. Ngapain kerja enak, susah-susah, harus keluar keringat sampai jadi hitam, mengangkat egrek. Lebih baik langsung saja, nggak usah lama, ngambil langsung dapat banyak.
Gitu. Pertama enggak besoknya enggak lama-lama akhirnya maka bagaimana dari kisah ataupun cerita Nabi Adam alaihissalatu wassalam Allah ciptakan daripada tanah ini, hendaklah kita ini mengetahui diri kita masing-masing. Saya ini kuat gak di lingkungan seperti ini? Saya ini kuat gak jadi seperti ini? Saya itu kuat gak di posisi seperti ini? Itu adalah yang tahu adalah diantaranya diri kita sendiri. Jangan memaksakan kehendak. Salah ya. Maka ada sebuah cerita Israiliyat dalam sebuah riwayat dijelaskan ada seorang preman, dia ini sudah membunuh berapa orang? 99 orang. Maka ketika dia ini ada keinginan taubat, maka mendatangi dalam cerita Israiliyat tersebut, mendatangi seorang ulama, mendatangi seorang rahib. Maka bertanya, apakah masih ada jalan untuk saya ini bisa bertaubat? Maka seorang ulama tadi bertanya, apa dosa engkau? Saya telah membunuh 99 orang. Maka kata ulama tadi, sudah tidak ada lagi pintu taubat untukmu. Dan langsung waktu itu dibunuh lagi jadi genap 100. Maka mendatangi seorang laki-laki tadi, ulama yang lain lagi, apakah ada pintu taubat untuk saya? Apa dosanya saya telah membunuh 100 orang? Maka sama seorang ulama tadi ini diperintahkan untuk ada. Kemudian selepas dikatakan ada, diperintahkan untuk pergi daripada tempatnya dia itu tinggal, untuk hijrah menuju tempat yang keadaannya lebih baik. Maka pada waktu itu preman tadi yang sudah membunuh 100 orang pergi menuju tempat yang lebih baik dengan niat taubat kepada Allah. Maka pada suatu perjalanan, dalam perjalanan menuju tempat itu, preman tadi meninggal dunia. Allah. Maka kalau diceritakan dalam kisahnya itu, aslinya meninggalnya preman itu belum jauh daripada kampungnya itu. Tetapi karena niatnya yang sungguh-sungguh, malaikat rahmat dengan malaikat adab ini berebut, yang satu ingin memasukkan dia ke dalam surga, satunya ingin memasukkan ke dalam neraka. Akhirnya rebutan, akhirnya sepakat dua mereka tadi untuk mengukur jaraknya tempat yang baik itu dengan tempat yang dia ini suka berbuat dosa terhadap Allah, maksiat. Akhirnya selepas diukur, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bumi yang jaraknya antara dia meninggal dengan tempat yang dia itu suka maksiat itu untuk menyempit. Kemudian Allah juga memerintahkan bumi yang antara tempat dia preman meninggal tadi dengan tempat kebaikan itu untuk meluaskannya. Akhirnya diukur, akhirnya yang lebih yang bumi yang antara dekat dengan kemaksiatan itu lebih jauh, yang kemudian bumi yang dekat dengan tempat kebaikan itu lebih dekat.
Yang dekat dengan kebaikan diperintahkan untuk menyempit, yang dekat dengan kemaksiatan itu diperintahkan untuk menjauh. Maka akhirnya diukur, akhirnya malaikat rahmatlah, malaikat ingin mengajak ke surga lah, yang mendekatkan dia, yang memenangkan dalam perdebatan berebut untuk memasukkan dia ke dalam surga atau neraka. Maka maksudnya bagaimana? Pelajaran untuk kita, sebanyak apapun kemaksiatan yang kita kerjakan, jangan sampai kita ini putus asa, jangan sampai kita ini lelah daripada niat bertobat kepada Allah. La taqnatu mir rahmatillah. Janganlah kalian semuanya berputus asa daripada rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa Allah beri taufik untuk niat taubat menjadi orang baik selama kita ini hidup. Allahumma amin. Sehingga kita semuanya mati dalam keadaan husnul khotimah. Allahumma amin. Ada yang diminta tarokat di sini? Sekali soalnya. Ya. Lepas ini kita langsung ngaji nanti insyaallah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini kita dapat mengamalkan dan menyampaikan. Allahumma amin. Alaihi salihah Balikulli niyatin salihah Sirundahumul Fatihah. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallah. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.